Selamat datang di podcast Bisik Pasif, bincang asik penuh inspiratif. Temukan inspirasi untuk saat ini, nanti, dan seterusnya. Halo Sobat FMIPA, gimana nih kabarnya? Gak terasa ya, 1 bulan lagi menuju penghujung tahun. Oh iya, awal tahun ini kita diawali dengan ujian akhir semester loh. Semangat terus semua. Ya. By the way, sebelum mulai, aku ada sedikit pantun nih. Ya. Pergi bersama Bapak melihat rusa, di tempat rusa bertemu si Anya. Halo Sobat FMIPA, perkenalkan aku Nanda Esa. Salam kenal semuanya. Nah, selamat datang di podcast Bisik Pasif, bincang asik penuh inspiratif dari Departemen Keilmuan Kajian dan Aksi Strategis. Sama seperti Bisik Pasif sebelumnya, di sini aku akan ditemani seorang narasumber perempuan yang sangat cantik loh. Ya, beliau adalah Ibu Nur Gumilang Mahardika, SHLLM. Beliau adalah dosen hukum dengan keahlian dalam bidang hukum internasional di FHUII. Beliau pernah menempuh studi S1 hukum di Universitas Islam Indonesia, kemudian melanjutkan S2 hukum di The University of Melbourne. Beliau akan memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk kita. Ibu, boleh disapa Sobat FMIPA-nya? Halo. Gimana nyapanya? Ada sapaan khusus? Nggak ada? Nggak ada. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, Sobat FMIPA, seperti yang sudah kita ketahui, saat ini sedang terjadi peperangan antara Palestina dan Israel, yang mana sudah banyak informasi yang beredar di media sosial bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, baru-baru ini juga ada aksi besar-besaran di Jakarta ya, Bu? Iya. Iya. 2 juta orang ya katanya. 2 juta orang. Sehingga pada Bisik Pasif kali ini kita akan membawakan sebuah tema yaitu What Efforts to Make Palestine Freedom. Di sini kita akan membahas mengenai banyak hal, ya kan Bu? Insya Allah ya. Nah, oke Sobat FMIPA, tanpa menunggu waktu lama lagi, gimana kalau kita langsung bincang-bincang nih sama Ibu Gemi, panggilannya. Oh, panggilannya Ibu Gemi. Nah, jadi gini Bu, Israel kan menyerang warga sipil, fasilitas seperti rumah sakit, masjid, bahkan sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, seharusnya fasilitas tersebut tidak boleh diserang oleh Israel. Akan tetapi Israel tetap kekeh untuk menyerang bertubi-tubi. Nah, dari hukum internasional atau hukum dunia mengenai hal tersebut bagaimana dan apakah ada sanksinya, Bu? Oke, ini jawabannya agak panjang, nggak apa-apa ya. Boleh, nggak Ini apa-apa. saya mencoba menyingkat kuliah 2 SKS. Jadi begini, pertama yang harus saya sampaikan, dan ini mungkin akan terdengar kontroversial karena seorang dosen hukum internasional bilang seperti ini, tapi justru hukum internasional itu tidak ada gunanya. Kalau kita lihat dari konteks konflik yang berkecamuk antara Palestina dan Israel ini. Dan saya bukan sendirian suaranya yang bilang seperti ini. Bahkan beberapa kolega saya di sesama akademisi hukum internasional itu juga mengatakan ketidaktepatan menyebut hal ini sebagai konflik. Karena kalau konflik itu ada kesan seolah-olah powernya itu seimbang, karena konflik berkecamuk. Nah, tapi di sini lebih cenderung kepada penindasan. Jadi mereka kurang merasa tepat ketika kita alamatkan sebagai konflik. Tapi untuk menjawab itu, coba saya kategorisasikan dulu di dalam hukum internasional sebetulnya ini masuknya kemana gitu ya, yang terjadi di antara Israel dan Palestina ini. Jadi dalam cabang hukum internasional ada subcabang yang bernama hukum humaniter internasional atau international humanitarian law. Gampangnya dia bisa diartikan sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, gampangnya seperti itu. Tapi kenapa dia diberi nama humanitarian law? Itu asal katanya bisa tebak nggak? Humanitarian law, hukum humanitarian. Ada kata human di situ. Hukum manusia.
manusia, kemanusiaan. Artinya objek penting dari cabang hukum ini adalah kemanusiaan. Kenapa demikian? Karena meskipun dia mengatur pada waktu perang, tapi yang ditinggikan, yang di-uphold adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di dalam hukum ini dia membatasi alat dan cara berperang, alat di sini persenjataan dan sebagainya. Jadi tidak boleh menggunakan misalnya itu senjata biologis, senjata kimia dan senjata-senjata lain yang dilarang, senjata nuklir gitu kan. Kalau cara merujuk kepada yang dilakukan Israel tadi, cara-cara yang mereka lakukan, cara-cara keji itu kan sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Itu objek pertama yang diatur di dalam hukum humaniter. Objek kedua adalah mereka memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menjadi korban dalam peperangan ini. Jadi pihak yang tidak terlibat dalam peperangan atau tidak lagi terlibat. Kita fokuskan kepada 13.000 korban per hari ini. 13.000 korban, semuanya rakyat sipil. Itu bukan... Kita butuh kata lain dalam bahasa Indonesia lebih dari banyak gitu. Bejibun mungkin ya. Jadi... pernah tahu kan 911 WTC, pengeboman di WTC? Kalau kita bandingkan korbannya 911 dengan korbannya Palestina, tapi ini Palestina 4-5 kali 911 itu yang terjadi di Palestina ini sekarang. Jadi ya nggak usah lah kita deskripsikan sebagaimana tidak manusiawinya ini ya. Nah, kembali ke sudut hukumnya. Jadi dalam hukum humaniter itu ada conduct of hostilities, ada okupasi. Jadi ada setelah dia subcabang, sub-subcabang lagi. Conduct of hostilities itu adalah tata aturan yang mengatur ketika ada pertempuran antara dua military power ini. Ada dua kekuatan militer. Dalam hal ini mungkin bisa kita katakan IDF dengan Hamas mungkin. Tapi tidak terjadi hostilities. Karena kedua pihak ini kan tidak bertemu di battlefield lalu dor-doran tembak-tembakan itu kan enggak. Melalui jalur. Mereka melalui hal-hal lain, yaitu okupasi, pendudukan. Jadi yang berlaku di dalam hal ini adalah pendudukan. Dia tetap terjadi konflik bersenjata internasional, itu istilah hukumnya. Kalau istilah politiknya ya perang gitu kan. Cuman kata perang ini kan maknanya sekarang luas. Bisa perang dagang, bisa perang cyber, bisa perang dingin. Nah jadi secara hukum disebut sebagai konflik bersenjata internasional. Internasional kenapa? Ada dua bangsa yang terlibat di sini, yaitu Israel dan Palestina, begitu. Nah, di dalamnya ada law of occupation, apa yang harus dilakukan occupying power atau kekuatan yang menduduki wilayah tersebut. Dalam hal ini Israel. Israel kan menduduki wilayah Palestina. Ada banyak kewajiban yang harus mereka penuhi. Di antaranya, ini saya mencoba mensimplifikasi, dalam sebuah negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak fundamental warga negaranya kan negaranya, ya kan? Kalau di Indonesia dalam keadaan normal, pemerintah Indonesia yang perlu memenuhi hak hidupnya, hak untuk air bersih, hak untuk sandang, pangan, papan. Tapi dalam keadaan pendudukan, okupasi, yang punya kewajiban untuk memenuhi itu adalah occupying power-nya. Jadi pihak yang menduduki. Kenapa mereka yang punya kewajiban? Ya karena mereka menduduki wilayah negara itu. Jadi kewajiban negara ini berpindah kepada mereka untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak dasar itu. Nah ini jangankan hak-hak dasarnya dipenuhi, bahkan aksesnya ditutup. Suplai air diputus, kemudian akses listrik diputus, akses internet diputuskan. Ini baru basicnya ya. Kita belum ngomongin jurnalis dibom, ditembak, rumah sakit dibom dan sebagainya. Lalu ada tidak sanksinya seperti ini? Tentu sanksinya ada di dalam hukum internasional itu ada. Dan tentunya sebetulnya kalau kita bicara dari sudut pandang yang lain, benar atau tidak sih yang dilakukan Israel ini? Jadi dalam hukum internasional itu ada konsep self defense, pembelaan diri. Atau lebih jauh lagi ada namanya doktrin Bush Doctrine. Ini dikembangkan oleh ketika Presiden Bush menjabat di Amerika Serikat. Saya nggak tahu nyebutnya Bush atau Bush ya sebenarnya. Bush lah anggapannya ya. Nah jadi mereka itu punya doktrin yang dikembangkan oleh Bush dalam hukum internasional dan ajaran self defense secara umum ini, yang mana ketika kita diserang, kita ini konteksnya bisa sebuah negara, bisa
kelompok community masyarakat seperti itu. Intinya ketika kita diserang, kita punya hak untuk serang balik. Makanya namanya self defense. Tapi syaratnya self defense ini harus proporsional, begitu. Jadi kalau kita mau menganalisa legalitas serangannya Israel terhadap Palestina ini, mereka bisa berlindung di balik fakta bahwa 7 Oktober Hamas memang menyerang duluan. Tapi serangan mereka tidak proporsional. Serangan baliknya, pembelaan dirinya, itu kan tidak proporsional. Jadi tidak ada justifikasi untuk serangan yang nggak ada. Dari semua yang dibom itu Hamas yang menjadi korban, semuanya rakyat sipil. Mungkin ada tapi kita tidak bisa mengidentifikasi itu Hamas. Tapi ya sanksinya bagaimana? Sanksi itu diatur secara garis besar di dalam Piagam PBB bisa, di dalam Statuta Roma bisa. Tapi yang menjadi permasalahan, sanksinya tidak bisa atau tidak mau diterapkan oleh dunia internasional. Karena begini, di dalam Piagam PBB, secara spesifik pasal 7, bab 7, bukan pasal 7, bab 7, itu memberikan wewenang, memberikan mandat kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendeklarasikan jika terjadi situasi yang melanggar keamanan dan perdamaian di dunia. Jadi yang punya kekuatan untuk itu secara hukum internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Mereka yang punya hak untuk mengobservasi hubungan luar negeri pada saat ini. Kemudian mereka deklarasikan, oh terjadi situasi yang mengancam atau bahkan sudah melanggar perdamaian. Ketika mereka mendeklarasikan itu, sudah nih dideklarasikan bahwa terjadi situation breach of peace yang disebabkan oleh Israel, maka mereka akan punya hak untuk imposing sanction, untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Sanksinya bisa berupa apa? Bisa macam-macam. Paling umum itu bentuknya pemutusan hubungan ekonomi. Jadi memaksa seluruh negara anggota PBB memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel, kemudian mengembargo bisa jadi bentuk sanksinya itu bukan berarti Israelnya ditembak balik atau dimusnahkan balik, tapi sanksinya berbau politik. Tapi ini sangat efektif sekali. Ini yang terjadi kepada Irak sekitar 2000-an awal, dari 90-an akhir ke 2000-an awal. Ini sangat efektif sekali sanksinya. Bukan berarti Irak terjustifikasi untuk diberikan sanksi itu ya. Cuman permasalahannya sekarang bagaimana kita bisa menjalankan sanksi itu jika Dewan Keamanannya saja sampai sekarang belum bertindak, belum mendeklarasikan adanya pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan dunia di sini. Itu kalau kita bicara sanksi secara hukum internasionalnya. Jadi sanksinya ada nggak? Ada, tapi dijamin oleh hukum internasional. Ada lembaga yang punya hak untuk mendeklarasikan sanksi, untuk menjatuhkan sanksi itu. Dan sanksi ini kenapa saya bilang efektif? Ketika dideklarasikan oleh Dewan Keamanan PBB, bisa diperintahkan seluruh negara anggota PBB secara equal juga menyangsi negara ini dengan mandat dari Dewan Keamanan PBB ini tadi. Tapi kan belum sampai sekarang belum. Padahal udah banyak sekali korban. Kayak kita butuh kata lain selain banyak dalam bahasa Indonesia apa ya kira-kira ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin banyak ya, abundant, apalagi countless. Sampai nggak bisa nggak bisa. Nah, akhir-akhir ini kan di berbagai macam sosial media itu banyak sekali orang yang menggunakan logo semangka itu dibuat perlawanan Palestina. Nah, kenapa kok harus semangka? Kenapa nggak buah lain kayak melon, apel, apa-apa gitu, durian gitu. Iya. Jadi begini, semangka itu kan kalau kita lihat secara kasat mata ada 4 warna. Ada warna hijau di kulit semangkanya, ada warna putih di daging pembatas antara buah merahnya dengan kulit. Merahnya dari buahnya, dari daging semangka, dan ada biji warna hitam. Kecuali semangka rekayasa genetika atau semangka kuning gitu ya. Nah, 4 warna ini kan 4 warna yang ada di bendera Palestina. Hitam, hijau, putih, dan merah. Dulu secara sejarah pernah ada periode masa ketika rakyat Palestina ini dilarang oleh Israel sebagai occupying power untuk mengibarkan bendera mereka sendiri, dilarang gitu. Jadi sebagai substitusi dari bendera mereka, mereka menggunakan lambang semangka karena warnanya merepresentasikan warna bendera mereka. Kemudian alasan lain karena semangka ini kan buah gurun dan kebetulan banyak tumbuh subur di Palestina. Ibaratnya tuh kalau kita di Indonesia ngelempar bibit
daun singkong aja langsung nggak iya, perlu betul. disiram langsung tumbuh. Nah, kalau di Palestina tuh yang seperti itu semangka ceritanya. Jadi itu secara sejarah kenapa semangka dipakai dulunya. Nah, sekarang kenapa dipakai lagi semangka untuk menghindari shadow ban dari dari media sosial. Jadi memang, dan itu saya merasakan sendiri. Biasanya saya bahkan bukan orang yang cukup populer ya di Instagram. Kalau saya ngupload story bisa lah tembus 200 atau 300 viewers. Itu kalau story normal. Story Instagram normal tuh ya kehidupan sehari-hari, apalah ibaratnya. Tapi ketika saya mengepost hal-hal yang berbau Palestina, yang membela Palestina, itu langsung drop viewersnya. Nggak sampai 100. Kalau 100 pun paling 101, 120, 110. Nah, itu untuk menghindari shadow ban itu, jadi instead of kita pakai bendera Palestina atau pakai kata Palestina langsung, kita pakai logo semangka gitu. Tapi ada juga sekelompok orang yang merasa, kenapa pakai logo semangka? Itu kan artinya kita mengaku kalah, artinya kita mengalah gitu. Kenapa nggak beneran aja pakai bendera Palestina sebagaimana mestinya? Bener-bener terang-terangan gitu kan. Kenapa harus bersembunyi ibaratnya di balik logo semangka ini? Secara filosofis itu tidak bisa disalahkan pendapat seperti itu. Tapi namanya kita sedang berperang, kita harus strategis dong. Nah, betul. Untuk menghindari shadow ban itu supaya kita tetap bisa menyampaikan pesan-pesan untuk menutup blokirannya ya. Salah satu caranya adalah dengan mengganti ke logo semangka ini gitu. Jadi simbol perlawanan gitu. Kalau di Hunger Games mungkin Mockingjay, di dunia nyata itu semangka gitu. Berarti sampai sekarang ini Israel tidak mengetahui logo semangka itu. Saya nggak bilang tidak mengetahui, karena nggak mungkin mereka tidak mengetahui. Itu juga sosial media itu kan yang menciptakan bangsanya mereka sendiri juga. Tentu mereka mengetahui, aware akan hal tersebut, tapi tidak bisa men-take down. Karena apa mau dihapuskan emoticon semangka dari HP itu kan nggak mungkin ya, gitu. Nah, ya Bu, Palestina khususnya wilayah Gaza disebut penjara terbuka oleh negara-negara lain karena wilayahnya itu yang dibatasi oleh benteng tembok yang sangat tinggi kan Bu. Nah, sehingga akses tersebut sangat dipantau oleh Israel, bahkan dengar-dengar sekarang hanya dapat melalui jalur udara aja. Dan memberi bantuan, kita kan tidak bisa memberi bantuan secara langsung juga terhadap Palestina. Nah, apakah kita bisa menangani hal tersebut? Menangani dalam hal apa nih kira-kira? Ini kayak rumor. Nah, gini loh Bu ya. Gaza kan disebut penjara terbuka oleh negara-negara lain karena wilayahnya yang dibatasi dengan benteng tembok tinggi, sehingga akses tersebut sangat dipantau oleh Israel. Apalagi dengar-dengar sekarang hanya dapat melalui udara. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kan gara-gara pantauan itu kita nggak bisa memberikan bantuan gitu loh Bu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa Israel menjajah pada awalnya? Iya, kembali ke opsi Kenapa Israel menjajah pada awalnya? Karena mereka punya dasar hukum berupa kitab yang mereka sembah, kitab yang mereka yakini. Tapi kalau kita membawa Al-Quran, kita dicap teroris. Betul. Kenapa dunia ada double standard? Ya, saya tidak bisa menjawab mengapanya. Itu pertanyaannya terlalu filosofikal. Tapi tidak 100% juga kita tidak bisa mengirimkan bantuan itu, enggak. Mungkin teman-teman juga pernah melihat beberapa waktu yang lalu itu sempat ramai di media sosial, Ibu Menlu kemudian mendampingi Presiden Jokowi, mendampingi Pak Menhan juga, itu kan mengantarkan paket bantuan Indonesia, diantarkan langsung oleh TNI AU. Kemudian dihantarkan itu memang tidak bisa sampai langsung ke Gazanya, tapi setidaknya bisa sampai ke Mesir. Sampai ke negara Mesir. Nah, dari Mesir itu masih bisa diteruskan lagi lewat jalur darat untuk sampai ke Gaza. Cuman memang kita tidak bisa dapat info yang terlalu akurat karena ya jurnalis aja di sana ditembak-tembakin ya kan. Jadi kita dapat pieces of information, dan yang saya pantau bagaimana paket bantuan ini bisa sampai ke Gaza. Dan bukan hanya dari Indonesia, dari banyak negara lain juga, dari Turki banyak sekali mereka mengantri. Jadi
betul-betul gambarannya itu truk-truk ini, ratusan truk yang membawa memberi bantuan kemanusiaan, itu mengantri untuk dapat diperbolehkan masuk ke dalam gerbang kota Gaza ini tadi. Cuman ya saya nggak tahu apakah mereka betul-betul bisa diizinkan masuk, apakah dijatah oleh Israel. Ya memang yang terjadi di Palestina, di Gaza itu sekarang, bahkan di samping perang ya, di samping konflik bersenjata, di samping okupasi atau pendudukan ini, orang-orang sudah mengklasifikasikannya sebagai genosida. Apa itu? Genosida itu pembantaian manusia, tapi mereka sekelompok manusia yang terikat oleh suatu persamaan tertentu. Bisa jadi agama, bisa jadi ras, bisa jadi golongan gitu. Nah, genosida salah satu yang paling populer di dalam sejarah itu yang dilakukan Adolf Hitler kepada Yahudi pada waktu Holocaust yang terjadi di Jerman. Nah, ironinya di sini orang-orang Yahudi itu kan berhasil selamat dari genosida Holocaust itu, genosida oleh Hitler itu. Tapi mereka selamat untuk melakukan genosida yang berpuluh kali lipat lebih parah kepada rakyat Palestina gitu. Genosida itu bagaimana sih bisa membuktikan adanya genosida? Ini saya izin membacakan. Ini saya simpan karena takut katanya orang-orang Barat itu kan punya kekuatan untuk menulis ulang sejarah. Jadi bukti-bukti seperti ini harus kita simpan. Ada Daniel Hagari, dia adalah Israeli Army spokesman, juru bicaranya angkatan bersenjatanya Israel. Dia bilang, we are dropping hundreds of tons of bombs on Gaza. The focus is on destruction, not accuracy. Kita menjatuhkan hundreds of tons, berton-ton bom di Gaza. Fokusnya adalah kehancuran, bukan akurasi, bukan keakuratan. Kalau akurat itu maksudnya mereka hanya menargetkan titik-titik yang memang seharusnya ditarget. Kalau mereka berlindung di balik menyerang balik Hamas, ya mereka harus berhasil menitikkan Hamas itu di mana. Tapi kan di sini tidak menunjukkan mereka melakukan precautionary itu. Yang penting the focus is destruction, hancurkan, bukan secara akurat. Pokoknya dia prinsipnya hancur. Benjamin Netanyahu, Perdana Menterinya Israel. We will turn Gaza into an island of ruins. Kita akan mengubah Gaza menjadi pulau kehancuran. Ariel Kalner, salah satu politisi di Gaza. Now there is only one goal, Nakba. Sekarang hanya ada satu tujuan, yaitu Nakba. Jadi mereka mau melakukan lagi Nakba, mengulang kembali Nakba dari tahun 1948 itu. Dan ini statementnya mereka sendiri, a Nakba in Gaza that will dwarf the Nakba of 1948. Nakba baru di Gaza yang akan membuat Nakba 1948 seolah kerdil sekali. Seolah-olah nggak ada apa-apanya. Nih, dari mukanya aja udah ngeselin. Ini salah satu politisi juga, statementnya yang dikutip, ini kutipan kata per kata. Jericho missile, doomsday weapons, that's in my opinion. Powerful rockets to be fired without borders, Gaza to be smashed and razed to the ground without mercy. Ini menunjukkan adanya intention, adanya niat. Nah, niat itu adalah hal yang mendasari ada atau tidaknya genosida. Genosida itu pidana internasional. Jadi kalau dalam hukum pidana itu biasanya ada aksinya dan harus ada niatnya, niat untuk melakukan aksi itu. Di sini kan kita udah punya bukti aksinya, 13.000 korban, akses ditutup masuk, kita nggak tahu bantuan kita beneran sampai atau tidak. Lalu kita sudah ada bukti niatnya di sini. Jadi ya kalau dibilang apakah rumor bantuan itu tidak bisa masuk, ya kita bisa mengirimkan bantuan, tapi kita nggak tahu itu sampai ke kita nggak tahu. Palestina. Kita nggak tahu karena info memang terbatasi, memang dibatasi, internet connection aja on and off selama di sana gitu kan. Betul. Nah, lalu tindakan apa sih Bu yang dapat kita lakukan sebagai warga Indonesia terhadap yang terjadi di Palestina? Apalagi kita warga Indonesia yang terhalang jarak sehingga tidak dapat memberi bantuan itu secara langsung. Oke, tindakannya. Andaikan kita hidup di alternate universe, yang dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang punya hati nurani, ya, mungkin kita bisa menunggu sampai Dewan Keamanan PBB betul-betul secara formal mendeklarasikan adanya breach of peace.
lalu menginstruksikan negara-negara untuk impose sanction kepada Israel. Tapi kan kita tidak tinggal di dunia yang senaif itu. Kita tinggal ya dunia apa adanya ya seperti ini gitu. Amerika Serikat secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya, dan tidak hanya keberpihakan, menunjukkan supportnya. Dana loh digelontorkan untuk Israel ini menghabisi warga Palestina di Gaza, untuk genosida dibiayai oleh pemerintahan Amerika Serikat. Lalu yang bisa kita lakukan ada beberapa cara sebetulnya. Pertama, sebagai sebuah negara, Indonesia dalam dinamika hukum dan hubungan internasional sebetulnya punya hak untuk langsung imposing sanction, langsung menyangsi Israel tanpa perlu menunggu instruksi dari Dewan Keamanan ini. Bisa saja kita kasih sanksinya seperti apa ya, bisa berupa pemutusan hubungan diplomatik, pemutusan hubungan ekonomi, embargo, dan sebagainya. Nah, sanksi-sanksi seperti ini kan sebetulnya bentuk dukungan yang kita harapkan dari negara Arab terhadap Palestina. Tapi lucunya, yang pertama memutuskan hubungan diplomatik itu Bolivia. Lucunya, dilanjutkan oleh Kolombia, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Arab kemana ketika ada konsensus untuk ceasefire, untuk menghentikan hubungan yang secara tidak langsung mendukung Israel, mereka menolak proposal tersebut, menolak konsensus tersebut. Jangan sampai Indonesia jadi seperti negara-negara ini. Kita harus menunjukkan sikap kita. Ada yang bilang, tapi kan Indonesia itu negaranya memiliki politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya kita aktif dalam partisipasi kerjasama luar negeri, tapi kita bebas, kita tidak boleh memihak. Lalu kenapa ini kok Indonesia dituntut untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina? Saya pernah baca novel yang mana quote-nya itu nempel sama saya sampai sekarang. Lubang neraka terdalam dipersiapkan untuk mereka yang tetap bersikap netral di tengah krisis moral. Jadi udah keadaan seperti ini kok masih netral, itu masih mempertanyakan keberpihakan itu bagaimana. Nah, itu cara pertama yang bisa dilakukan sebagai negara. Langsung saja kasih sanksi tanpa perlu menunggu instruksi Dewan Keamanan PBB. Cara kedua, tidak dalam kapasitas kita sebagai sebuah negara formal, negara resmi, tapi bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Sebagai contoh, saya pernah melihat di media sosial, dan ini sudah di fact check, sudah terbukti memang benar terjadi, kapal dari Australia yang mengangkut bantuan persenjataan untuk Israel itu dihadang oleh orang Australia sendiri. Jadi ketika kapal itu melewati Samudra Hindia, OTW nih mau ke Israel, itu sekelompok orang Australia sendiri dengan speedboatnya, dengan jet ski ya, itu ibaratnya dengan kapal-kapal feri kecil, itu menghadang supaya kapal ini tidak bisa lewat, karena mereka tidak mengizinkan bantuan persenjataan itu dikirimkan ke Israel. Itu kan bentuk hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa embel-embel secara kolektif sebagai sebuah negara, tapi hanya sebagai sekelompok orang saja begitu. Kemudian saya sekarang memahami bahwa pemerintah sebuah negara itu tidak secara resmi, secara seutuhnya mewakili paham-paham atau mewakili suara dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat sebetulnya negara-negara barat itu kan secara resmi pro kepada Israel. Tapi justru di samping aksi kita 2 miliar orang di Monas kemarin, lalu dilanjut ke Bekasi, yang terbaru itu di Copenhagen, di Denmark. Kemudian di London Bridge itu, di Edinburgh, di mana banyak sekali, di Chicago, Amerika Serikat sendiri, di Los Angeles, di Melbourne, di Australia, itu juga mereka turun aksi, benar-benar aksi. Memang mungkin ini tidak memberikan dampak yang secara langsung kepada kemerdekaan Palestina, tapi ini kan one step at a time ibaratnya. Jadi kita menunjukkan Palestina itu tidak sendirian loh. Palestina itu ada dukungannya begini. Ada semiliaran orang ini berdiri mendukung Palestina. Jadi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan itu belum hilang secara sepenuhnya. Itu cara lain yang bisa kita lakukan. Kemudian ini cara yang orang menganggap tidak ada dampaknya, tapi ini menurut saya justru dampak paling besar. Saya sangat ini maaf kalau kalimatnya agak muak, agak kasar ya, tapi saya muak sekali ketika melihat artis-artis Hollywood, artis-artis Indonesia yang
sok-sokan netral gitu loh, yang kita tidak tahu kasusnya. Ini ada cerita, ini ada dua sisi. Emang mengharapkan kami melakukan apa? Cuman bikin posting doang itu tidak ada dampaknya. Kalau memang tidak ada dampak, shadow ban itu tidak akan terjadi. Anggapannya seperti itu. Kalau memang yang kita posting itu tidak ada dampaknya, tidak akan di take down, tidak akan akun-akun yang secara berani, secara lantang menyuarakan kebebasan Palestina itu tidak akan diblokir, dibatasi aksesnya, di shadow ban, dikurangi akses viewersnya dan sebagainya. Justru ini adalah metode paling efektif. Karena ya siapa sih sekarang yang nggak punya device? Ini namanya spreading awareness. Ketika media saja dikontrol oleh pihak-pihak yang pro-Israel, ya kita harus take over kembali media itu. Jangan sampai media ini menjadi sarana untuk menyebarkan berita-berita bohong. Makanya dibilang orang-orang yang punya power itu yang punya kekuasaan untuk menulis sejarah itu seperti apa. Nah, jangan sampai kita biarkan power itu lepas ke mereka. Jadi kalau di gerakan-gerakan boykot itu kan, banyak yang bilang, kalau memang kamu boykot, kenapa nggak Instagram diboykot, Facebook diboykot, TikTok diboykot? Itu kan buatannya Yahudi ibaratnya. Kenapa itu tidak diboykot sekalian? Ya enggak, ini bentuk kita menjadikan karya mereka ini sebagai senjata makan tuan. Ya kita serang balik melalui media-media sosial ini, begitu. Dan terpisah dengan jarak yang terakhir. Memang secara fisik kita terpisah dengan jarak, tapi ini dari sudut pandang kita sesama muslim, doa itu nggak terpisah dari jarak loh. Jadi kita mau di planet Mars sekalipun, doa yang kita panjatkan itu ditampung semua oleh malaikat. Itu kita tidak tahu kembalinya kepada saudara-saudara kita di Gaza itu dalam bentuk seperti apa gitu. Karena adanya produk-produk yang banyak sekali yang pro Israel yang ada di Indonesia ini, kita kayak bingung mau menyikapi bagaimana. Soalnya bagaimanapun juga kalau terdapat kayak McDonald tadi di Indonesia pun ada KFC. Ini boleh nggak ngomong-ngomong brand gini aku? Nanti tit gitu biar nggak kena UU ITE ya. Otomatis banyak juga pekerja Indonesia yang berkecimpungan. Iya, dan kita tidak bisa menyalahkan karena memang lahan mata pencarian itu sedikit ya. Tapi ada kok cara untuk memutarnya. Nggak bisa kita boykot tanpa memutuskan rezeki pekerja-pekerjanya. Ini bisa kok, asal mau aja. Betul. Nah, sudah Bu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk Sobat FMIPA agar kami lebih menyadari dan lebih peduli dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Pesannya begini, kalau kita lihat yang terjadi sekarang, tidak bisa dipungkiri, mungkin, saya tidak bermaksud mendoakan yang tidak baik, tapi mungkin kita bisa dikatakan sudah berada di ambang awal mula meletusnya Perang Dunia III. Bukan berarti mendoakan yang tidak baik loh ya, tapi kita menganalisa fakta secara objektif begitu. Nah, karena ini perang ya sudah saatnya kita menentukan sikap, kita mau berada di pihak yang mana, kita mau berada di sisi yang mana, apakah kita berada di sisi yang pro penindasan, atau kita berada di sisi yang mendukung agar pihak-pihak yang tertindas itu dapat terbebaskan. Kalau netral, bagaimana? Netral itu bukan sebuah pilihan. Netral sama saja kita membiarkan penindasannya terus-terusan terjadi, begitu. Apakah kalau untuk orang Islam, katanya ketika Palestina itu dimerdekakan, tanda-tanda kiamat gitu. Kiamat itu adalah rahasia ilahi. Biarkan itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ketika terjadi sesuatu seperti ini sudah tugas kita sebagai manusia menegakkan kebenaran itu seperti apa. Lebih kurang begitu sih. Jadi karena ini perang, bagaimana kita bisa ikut berjuang ya ikut sesuai porsi kita masing-masing. Kita punya sosmed, manfaatkan sosmed. Kita punya kelebihan rezeki, kita donasikan ke Gaza. Kita mau mengalihkan pembelanjaan harta kita ke hal-hal yang lebih rahmatan lil alamin, lebih karena makanan itu kan gak hanya halal tapi halalan toiban ya. Kita bisa mengalihkan ke pelaku bisnis lain yang tidak secara langsung maupun tidak langsung mendukung Israel begitu. Jadi meskipun kita jauh secara jarak, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan yang dampaknya itu pasti sampai ke saudara-saudara kita di Palestina sana begitu. Baik Ibu,
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami. Besar harapan kami semoga ilmu serta wawasan Ibu Amin. sampaikan dapat membuka pandangan kami tentang pentingnya kepedulian antara sesama saudara. Karena ini bukan lagi tentang masalah agama, tapi tentang rasa kemanusiaan. Betul. Nah, gimana nih Sobat FMIPA? Podcast kali ini seru bukan? Seru dong pastinya, karena kita sudah mengobrol banyak dengan narasumber hebat kita. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Jangan lupa untuk mendengarkan podcast Bincang Asik Penuh Inspiratif kita di Spotify atau di YouTube Live FMIPA UII. Aku perwakilan dari Departemen Keilmuan Kajian dan Aksi Strategis, pamit mengundurkan diri, kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye-bye. Bye.